Kembali di Kompas Siang, Saudara, polisi memeriksa 3 orang tersangka yang ditangkap saat penggerebekan lokasi penyimpanan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di Kembangan, Jakarta Barat. Uang palsu itu ditemukan di sebuah kantor akuntan publik. Inilah penggerebekan lokasi penyimpanan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. 3 orang tersangka diperiksa intensif oleh Subdit Ranmor, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi sebelumnya telah menyita alat pencetak dan penghitung uang dari lokasi penggerebekan uang palsu di sebuah kantor akuntan publik. Petugas masih mendalami keterangan ketiga tersangka, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Tersangkanya 3 orang, dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Masih dilakukan pendalaman, yang jelas dari ketiga tersangka itu diamankan barang bukti tadi ya, uang 22 miliar rupiah uang palsu. Sebelumnya, sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat digerebek polisi karena diduga menjadi lokasi penyimpanan uang palsu miliaran rupiah. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 3 orang dan menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 22 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, yang saat ini berada di lokasi penggerebekan uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Nanda, ini jumlah yang sangat fantastis hingga 22 miliar rupiah. Lalu seperti apa kronologi polisi bisa mengungkap dari pencetakan uang palsu ini dan seperti apa peran 3 tersangka ini? Juno, informasi yang kami terima sejauh ini dari pihak kepolisian, semua ini terungkap atas laporan dari masyarakat. Terkait apa-apa saja peran dari ketiga tersangka yang memang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan, ini yang masih kita tunggu-tunggu. Karena sejauh ini dari pihak kepolisian menyampaikan terkait ketiga tersangka, kemudian barang bukti, dan juga lokasi tempat kejadian. Sementara peran seperti apa, ini yang masih dalam proses yang didalami oleh pihak kepolisian terkait hal ini. Namun yang bisa dipastikan di sini, Juno, yang kami temukan di TKP, menurut penuturan baik dari pihak RT maupun dari pihak tetangga, yang memang lokasinya dekat sekali dari kantor ditangkapnya ketiga tersangka ini disampaikan kalau dari tetangga pada saat penangkapan di tanggal 15 Juni, adanya upaya untuk melarikan diri dari ketiga pelaku atau pelaku-pelaku yang akan ditangkap ini. Kemudian juga ada suara tembakan menurut penuturan dari tetangga yang didengar pada saat penangkapan di tanggal 15 Juni, yang menurut keterangannya juga sebenarnya tidak hanya 3 pelaku saja yang ditangkap, ada beberapa pelaku lainnya yang juga turut diamankan. Nah, ini selaras dari penuturan yang disampaikan oleh pihak RT setempat, yakni dari istrinya yang memang kerap sekali berkunjung ke kantor ini untuk melakukan penyidakan untuk kegiatan RT setempat, yang dimana ia menyebutkan bahwa menurut penuturan dari suaminya ini memang ditemukan sebanyak atau diamankan sebanyak 5 orang, salah satunya adalah perempuan. Nah, yang menarik adalah keseharian dari kantor ini memang diperuntukkan, yang ia tahu dari penuturan RT, diperuntukkan sehari-harinya sesuai dengan peruntukannya ya di kantor akuntan. Dan kalau untuk sehari-harinya kantor ini memang suasananya ramai dan hanya terdiri dari 3 orang saja. Sedangkan untuk 3 orang yang sudah ditetapkan oleh polisi yang sebagai tersangka dalam hal ini, ia mengaku itu bukan merupakan karyawan. Ini masih menjadi pertanyaan juga nantinya yang akan kita gali kepada pihak kepolisian. Nah, sementara ini dari pihak polisian kan sudah menuturkan ada sebanyak 3 orang tersangka ditetapkan dari kasus dugaan peredaran uang palsu senilai 22 miliar ini, yakni ada inisial M, YA, dan juga FF. Ketiganya ini, Juno dan juga saudara, memang
kalau menurut penuturan polisi berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Seperti halnya untuk M, ini pekerja swasta asal Cirebon, kemudian untuk KA, pekerja buruh harian lepas dari Sukabumi, FF adalah pekerja swasta asal Surabaya. Sejauh ini untuk barang bukti yang sudah dikumpulkan dan juga sudah disita oleh pihak kepolisian, yakni tentu adalah uang palsu dengan pecahan 100.000 senilai 22 miliar rupiah. Kemudian ada 1 buah mesin penghitung, pemotong, dan juga pencetak uang. Yang jadi pertanyaan besar di sini, Juno, ada beberapa hal. Salah satunya, beberapa diantaranya adalah apakah ada indikasi tersangka lain. Kemudian juga peran-perannya ini masih menjadi tanda tanya. Sudah berapa lama peredaran uang ini beroperasi, dan juga apakah semua produksi uang palsu ini terpusat di sini, di lokasi di belakang saya. Apakah ada lokasi-lokasi lain yang ternyata ada sangkut pautnya juga, mengingat ketiga tersangka ini berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Namun sementara dari pihak kepolisian ini sudah mensangkakan kepada ketiga tersangka disangkakan sebagai mengedar, membuat, dan juga menguasai uang palsu dengan tadi dikenakan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu, kemudian menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal di atas atau maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, demikian channel. Ya Nanda, untuk saat ini apakah polisi sudah memberikan informasi terkait dengan indikasi apakah uang yang dicetak ini sempat juga beredar di masyarakat, Nanda? Juno, sebenarnya saya kurang jelas mendengar pertanyaan Anda, tapi terkait dengan uang palsu ini juga masih menjadi pertanyaan sebenarnya untuk warga-warga sekitar juga khususnya, karena kalau dari pihak tetangga ini mengaku memang minim sekali interaksi dari kantor, pihak-pihak kantor, atau juga tetangga-tetangga sekitar. Dari kantor ini sebenarnya, Juno, ini adalah bangunan yang sudah lama, tapi untuk kepemilikannya ini sudah berganti 3 kali. Artinya pertama memang ini adalah kantor akuntan, kemudian pada masa pandemi berubah menjadi biro jasa, kemudian berganti lagi di akhir tahun 2023 ini adalah kantor akuntan yakni Umar Yadi. Jadi terkait peredaran ini sudah berapa lama dan juga kemana-kemana saja, ini masih menjadi perhatian karena dari pihak tetangga ataupun pihak RT pun tidak tahu menahu terkait dengan hal ini. Ini masih menjadi pertanyaan yang kita tunggu update-nya dari pihak kepolisian, khususnya di sini Polda Metro Jaya, karena secepatnya Polda Metro Jaya, khususnya pihak kepolisian akan menyampaikan rilis secara detail, secara spesifik terkait dengan hal ini, karena sampai dengan saat ini masih didalami. Sementara demikian, sudah kembali ke studio. Kita nantikan pengusutan tuntas dari pihak kepolisian terkait dengan pengungkapan temuan uang palsu bernilai 22 miliar rupiah di Kembangan, Jakarta Barat. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia.